Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back to my channel. Perkenalkan, saya Akbar Rizaki dengan NIM H1C024105. Di sini saya akan membuat waypoint dan tracking yang mengelilingi Gunung Slamet. Kita langsung saja ke tutorialnya. Yang pertama itu kita cari dulu Gunung Slametnya dengan kita zoom. Nah, di sini. Setelah itu kita kasih tanda atau waypoint menggunakan waypoint tool di sekitaran Gunung Slamet. Kita kasih 5 waypoint saja, kita namain pos 1. Oke, berikutnya juga lakukan hal yang sama sebanyak 5 kali. Oke, kalau udah selesai, kita selanjutnya ke membuat tracking route dengan menggunakan tools route tool. Kita klik saja, habis itu kita klik arahkan pada pos pertama. Nah, ini diarahkan pos pertama menuju ke pos kedua, seperti ini. Terus saja berurutan dari pos ke pos. Nah, kalau sudah, kita simpan filenya, kita ketik file, habis itu di save, kita save dengan menggunakan format DXF. Kita namain filenya tracking route. Oke. Paper setelah yang tadi, kita langsung saja input file yang sudah di-download, yaitu file yang SRTM ya. SRTM 58 yang belakangnya ASC. Oke, tampilannya akan seperti ini. Setelah itu, kita input juga file yang peta geologi regional. Oke, setelah ini kita klik dulu random di sini. Dan setelah itu kita atur dulu, kita zoom di bagian sini. Dan kita titikin bagian sini. Titikin di ujung. Nah, teman-teman, habis ini kita melakukan ground control point dengan mengklik ujung tadi 2 kali. Habis itu kita ubah sesuai dengan derajat tip di petanya. Ini kan 109 derajat, berarti di sini diubah 109 derajat. Ininya 00, berarti kita ubah lagi 00. Kemudian bawahnya ini 66 sama 50. Kita ubah juga. Kemudian di add to list. Kalau sudah. Nah, pastikan
Kita kan tinggal di Indonesia ya. Pastikan yang longitudenya belakangnya E dan latitudenya belakangnya S. Oke, setelah itu cara yang sama kita titikin lagi kayak tadi. Ini yang terakhir. Oke, habis itu kita apply dan kita oke. Nah, tahap registrasi kita sudah selesai. Oke, kalau sudah diregistrasi petanya, sekarang kita mau bikin kontur dengan tata cara yang pertama. Kalau peta geologinya menghalangi, kita ditransparansiin dulu dengan klik kanan pada peta ini. Habis itu ke option, kita atur transparansinya ini, kita atur saja misalkan 80%. Jangan lupa di apply dan di OK. Kalau sudah gini, kita bikin kontur dengan klik create contour. Habis itu jangan lupa di intervalnya, jangan lupa di iniin, sesuaiin sama skala yang ada pada peta. Habis itu kita pergi ke contour bone, terus draw box, kita lingkarin yang ininya, yang peta yang akan kita konturnya, kita yang geologi regionalnya saja di OK. Kalau sudah di OK, kita kembali ke sini. Habis itu klik OK. Nah, karena ini konturnya belum berwarna hitam, kita ini dulu, kita edit dulu dengan cara line stylenya kita centang dulu yang asik random color. Habis itu kita select palette, kita add new color dan pilih warna hitam. Di OK kan saja. Oke, jangan lupa di apply dan oke. Nah, seperti ini jadinya teman-teman. Kita coba cek dulu. Nah, teman-teman, kalau udah seperti ini, kita save dulu ya filenya dengan klik kanan pada generate, habis itu ke layer, habis itu kita pilih menu yang export, kita klik OK saja. Nah, setelah itu kita namain menjadi kontur. Oke, sudah. Nah, setelah itu kita ke tahap selanjutnya, yaitu bikin sayatan. Kita buat sayatan dengan tools pet profile. Kita klik saja pet profile. Bikin sayatan dari sini ke arah sini, misalkan. Klik. Oke, udah jadi sayatannya. Tinggal kita edit-edit. Sayatan kan biasanya berwarna hijau ya. Kita edit saja supaya jadi warna hijau. Set terrain color, jadi warna hijau.
Oke, seperti ini teman-teman. Udah di ini, jangan lupa di screenshot. Oke teman-teman, selanjutnya kita akan men-3D-kan dari si peta ini dengan klik tools 3D view. Nanti tampilannya akan seperti ini teman-teman. Kita zoom saja. Di sini terdapat beberapa fitur teman-teman. Yang pertama adalah kita sebagai manusia yang akan berjalan di atas ini. Kemudian ada mode helikopter. Terus ada buat menaikkan ukuran dari si konturnya sehingga bisa naik tinggi. Sini teman-teman, dia akan naik sendiri semakin tinggi. Nah, itu seperti itu teman-teman. Oke teman-teman, setelah itu kita akan membuat peta kelurusan. Pertama-tama kita harus pastikan dulu kita sudah mendownload file yang DEM331. Kita drop saja ke sini, yes to all, oke. Berikutnya kita akan membuat kelurusan lembah dan bukit dengan mengklik Tools Create Line Feature. Kita klik saja yang ini. Habis itu kita klik kiri pada touchpad. Habis itu kalau udah dirasa cukup garis kelurusannya, kita klik kanan. Terus kita create new type. Ini buat kelurusan lembah. Buat warnanya karena lembah kita pakai warna merah. Terus kita line width-nya kita pakai 2. Terus labelnya kita ilangin dengan cara di unchecklist show label. Kita klik OK. Setelah itu kita nyalain mode automatically. Maaf ada yang kelewat. Buat fitur layarnya kita tambahin lembah. Kita klik OK saja. Karena ini buat contoh, jadi kita buat 5 kelurusan lembah aja. Kita buat 5 contoh kelurusan lembah dan bukit. Berikutnya kita membuat kelurusan bukit dengan cara kita ke digitizer. Habis itu kita ke option, terus fitur create option, kita di unchecklist dulu yang ininya. Terus kita pilih use the new default attribute. Pilih yang kedua ya teman-teman. Terus tinggal di OK. Nah setelah itu kita ulangi seperti cara membuat kelurusan si lembah dengan klik create line feature. Kita arahkan ke kelurusan bukit. Seperti biasa, klik kanan. Habis itu kita ubah ininya jadi bukit. Create new type. Bukit. Warnanya karena bukit warna biru. Oke. Lainnya 2. Labelnya dihilangin. Oke. Jangan lupa automatically-nya diaktifin. Habis itu fitur layarnya juga jangan lupa dinamain bukit. Oke. 1 2 3 4 dan 5.
Oke, setelah ini setelah itu kalian simpan filenya ke file, export ke vector leader format yang ini. Habis itu ininya pakai yang format CSV. Tinggal di OK. Kita simpan filenya. Kita namain kelurusan. Teman, selanjutnya kita buka si file yang kita udah save tadi. Ini bentukannya Excel ya teman-teman. Kita buka. Karena tadi kita buat kelurusannya 5, jadi hasilnya juga 5. Nah, ini kan masih acak-acak nih teman-teman. Kita rapiin dulu dengan kita klik layer yang ini. Habis itu kita pergi ke data. Setelah itu kita pergi ke text to column. Ini di delimited. Next. Ini di koma. Ini di uncheck list. Kemudian finish. Nah, yang akan kita pakai yang bearing ini yang 3 angka dari awal. Terus yang setelahnya, setelah derajat ini bakalan dihapus. Nah, teman-teman, kalau udah selesai dihapusin, langkah berikutnya kita tinggal nambahin div-nya yaitu 90 ke sini. Kita tambah 90 ke semua data yang bearing tadi. Kalau udah gini, kita pergi ke software div. Oke, berikutnya ada software div. Seperti biasa, kita klik new. Habis itu kita project settingnya dipindahin ke strike div. Habis itu data yang tadi Excel tadi kita copy dulu. Copy. Terus kita klik reset preset. Hasilnya seperti ini teman-teman. Ini buat kelurusan yang lembah. Lembah kan warna merah. Jadi kita ubah dulu reset weight-nya jadi warna merah. Dan untuk yang bukit juga sama diginiin. Oke teman-teman, kita sekarang ada di tahap layout. Untuk layout kita tinggal klik tools, kemudian map layout editor. Nanti hasilnya seperti ini. Buat di sini kita tampilkan data-data tadi yang sudah kita screenshot. Kemudian tinggal kita masukkan saja ke sini dengan cara insert, habis itu image element. Misalkan tadi kita kan udah buat diagram roset, kita masukkan ke sini. Open, habis itu oke. Nah, yang kita atur-atur aja gimana bagusnya. Seperti ini. Kemudian ada elevation legenda. Hasilnya seperti ini. Kemudian ada arah mata angin. Kita pakai yang bintang. Oke. Hasilnya seperti ini.
kemudian ada scale bar seperti ini, dan untuk penamaan dengan menggunakan text element, misalkan kita akan buat peta ini disusun oleh saya misalkan. Kita pindahin ke center, habis itu pointnya kita select, di oke, hasilnya seperti ini. Tinggal kita atur-atur saja. Kemudian buat judul juga sama, insert text element. Misalkan kita judulnya di sini, dipindahin ke center, habis itu fontnya di select, ukurannya berapa, dengan format apa, tinggal kita oke. Hasilnya seperti ini teman-teman. Mungkin ini kurang lengkap, tapi nanti kalau teman-teman ingin melengkapi, ya silahkan dilengkapi sesuai dengan instruksi dari asisten. Terima kasih. Sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.